Kondisi terkini dari Istana Merdeka Jakarta. Ikra, silakan. Ya baik, selamat pagi Rendra dan juga pemirsa, mengabarkan langsung dari pintu air mancur Istana Merdeka Jakarta, di mana hampir seluruh tamu undangan sudah memasuki Istana Merdeka Jakarta untuk melihat prosesi upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Istana Merdeka Jakarta. Saat ini sedang terjadi prosesi pembawaan kirap bendera pusaka yang sudah mulai memasuki area Istana Merdeka Jakarta. Dan kami mendapatkan informasi jika titik kami mengabarkan saat ini nantinya akan melintas langsung mobil maung Garuda milik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang nantinya juga akan menjadi inspektur upacara dalam prosesi upacara hari ini. Tepatnya akan dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sejumlah tamu undangan yang sudah hadir kami melihat juga bukan hanya dari kalangan masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, namun dari kalangan publik figur, kepala lembaga, Menteri Kabinet Merah Putih ini juga sudah hadir. Tadi kami melihat sosok Raffi Ahmad, kami melihat Dadan Hindayana, Menteri Sekretaris Negara sudah masuk di dalam, dan kita akan menunggu beberapa saat lagi momentum upacara detik-detik upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Istana Merdeka. Dan tambahan informasi sekaligus himbauan bagi Anda pemirsa yang menyaksikan prosesi upacara melalui layar kaca, himbauan dari Istana ataupun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyampaikan bahwa nanti di jam 10 menit ke-17 ini akan ada prosesi pemutaran lagu Indonesia Raya dan juga detik-detik pembacaan teks proklamasi. Masyarakat selama 3 menit diminta untuk mengheningkan cipta, untuk menghayati berapa besar perjuangan dari pahlawan bangsa yang telah gugur untuk menghormati kemerdekaan dalam rangka merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Saat ini memang situasinya sudah cukup ramai, masyarakat sangat antusias, banyak yang memakai baju daerah dan lain sebagainya. Namun untuk sementara saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Anda langsung dari Istana Merdeka Jakarta, seperti yang Ikra sampaikan bahwa bendera pusaka dan juga teks proklamasi sudah memasuki kawasan Istana Merdeka, dan sebentar lagi juga akan digelar prosesi upacara peringatan detik-detik proklamasi Republik Indonesia. Dan tentunya kita juga sudah menyimak ya laporan dari rekan kami Ikra Anggana tadi juga menyampaikan bahwa nanti sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama bagaimana kemudian Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan tiba dengan rombongan maung yang akan menjadi inspektur upacara dalam upacara kali ini. Ya, sambil kita menunggu nanti jalannya acara puncak peringatan HUT RI ke-80, kita sudah ada 2 narasumber di studio. Ada Profesor Siti Zuhro, peneliti senior utama BRIN. Selamat pagi, Prof. Wiwi. Pagi, Prof. Wiwi. Selamat pagi. Sehat, merdeka, Prof. Wiwi. Merdeka. Merdeka, semangat sekali. Dan juga ada Amara Latifa yang merupakan Paskibraka 2021. Selamat pagi, Amara. Tetap semangat ya. Semangat pastinya. Selalu Merdekanya mana? Merdeka juga. Dan kita ke Prof. Wiwi terlebih dahulu. Sambil kita menunggu, Prof. Wiwi, apa sebenarnya yang makna ingin diambil dalam peringatan HUT ke-80 RI kali ini dari pemerintah? Sudah 80 tahun loh. 80 tahun, Mas. Iya, pertanyaan mendasarnya itu 80 tahun merdeka. Republik Indonesia merdeka. Indonesia bisa apa? Nah, itu pertanyaan mendasarnya seperti itu. Kemarin kalau kita mendasarkan pada pidato kenegaraan dari Pak Prabowo, tentu penuh antusiasme, penuh motivasi dan apresiasi ya terhadap perjalanan negara bangsa kita, tidak hanya khususnya pemerintahan yang mau 1 tahun ini, tapi secara keseluruhan. Tentu kita fokus kalau tahun 2025 karena usianya 80 tahun. 80 tahun itu usia yang sangat matang gitu ya, untuk menunjukkan achievement keseluruhan dari bangsa dan negara kita ini. Apa saja achievement yang memang patut kita kedepankan gitu ya, khususnya baik itu di bidang politik, bidang hukum, ekonomi gitu ya, sosial budaya, dan masih banyak lagi. Lah, untuk Pak Prabowo memang lebih menyasar pada kondisi bagaimana rakyat ya, katanya rakyat itu hurufnya besar semua. Itu bisa disejahterakan. Dan dari tema pun sudah bisa terlihat nih, Prof. Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Ini tampaknya jelas sekali bagaimana arahan pemerintah terhadap
programnya dalam upacara kemerdekaan kali ini, Prof. Iya, langkah-langkah itu sudah sebetulnya tidak hanya diucapkan, tapi diserukan dan diinstruksikan ke kementerian lembaga terkait yang dipimpin Pak Prabowo saat ini untuk sesegera mungkin gaspol istilahnya Gaspol. itu ya, gaspol untuk bagaimana agar ketahanan pangan kita itu tidak hanya sampai Jakarta tapi sampai ke grassroots desa, kelurahan gitu ya. Itu diwajibkan masyarakatnya nanti itu sejahtera. Lah ini yang mungkin memang menggelorakan gitu ya dalam usia pemerintahan Pak Prabowo yang menuju Oktober ini kan 1 tahun. Nah ini Agustus ya 80 tahun ini sebagai leverage factor gitu, sebagai starting point kita menuju gitu ya Indonesia yang betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan ini juga diamanahkan di preambul pembukaan konstitusi kita. Jadi lagi-lagi selalu kita mengacu pada tidak hanya Pancasila, ini adalah konstitusi. Preambulnya mengatakan memang untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat, dan selalu Pak Prabowo mengacu pada pasal 33 di konstitusi. Jadi bagaimana mengelola negara ini, kekayaan negara ini semaksimal mungkin untuk gitu ya kemaslahatan masyarakat Indonesia. Nah ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi kementerian lembaga terkait yang tentunya memiliki tugas pokok fungsi untuk membumikan atau mengeksekusi program-program yang bisa melalui katakan khususnya koperasi nanti desa. Nah Kementerian Desa juga memiliki tusi yang luar biasa untuk sesegera mungkin melalui katakan desa SDGs, desa yang inovatif, desa yang cerdas, desa yang melalui desa wisata dan berbagai topik yang diberikan atau mungkin julukan yang diberikan itu intinya adalah desa ini menjadi desa yang maju, berdaya. Nah kalau 80.000 desa dan kelurahan ini maju, tentu ini akan membuat pemerintah Republik Indonesia ini enteng gitu. Karena kalau sudah sejahtera, tidak ada lagi urbanisasi. Mereka sudah mendapatkan sudah rata semua pembangunan. Pemerataan tadi itu ya. Jadi kita sudah tidak ribet riwah dengan bagaimana pertumbuhan keuangan kita, ekonomi kita dan sebagainya, karena desa dengan kreativitasnya, kemandiriannya itu bisa mengelola, mendinamisasi ekonomi itu dengan sangat baik. Jadi memang membangun Indonesia dari desa. Nah, Pak Prabowo dengan asacitanya poin ke-6 itu adalah memang membangun dari desa dan membangun dari bawah untuk kesejahteraan masyarakat dan memutus mata rantai kemiskinan. Oke, Prof. Wiwi, tapi kalau kita lihat nih, di usia 80 tahun seperti yang Prof. Wiwi sampaikan, ini adalah usia yang matang. Tapi dengan adanya perubahan zaman, terus berkembang, terus banyak sekali hal-hal baru yang terus berdatangan. Dengan adanya upacara kenegaraan seperti saat ini, apakah generasi muda ini masih relevan kalau kita lihat untuk kemudian dapat memperkuat nasionalisme dengan menyaksikan ataupun hadir dalam upacara-upacara peringatan 17 Agustus seperti ini? Iya, saya termasuk yang sangat setuju untuk membangkitkan kembali patriotisme, rasa nasionalisme, rasa kecintaan kita kepada negara bangsa, dan bahkan ownership. Jadi rasa memiliki kita ini kan jurnalis kita gitu ya, anchor kita ini orang-orang muda di bawah 30 tahun. Yang di sana jauh dari 30, masih 21 tahun. Jadi rasa nasionalisme itu harus ditumbuh kembangkan. Tidak lalu kita menyaksikan orang-orang muda putus gitu ya, dengan sejarah masa lalu, dengan bagaimana NKRI ini dibentuk, NKRI ini punya filosofi, punya para pendiri bangsa yang luar biasa gitu, cintanya kepada Indonesia. Lah kita adalah generasi penerus yang mengisi kemerdekaan itu. Lah mengisinya melalui apa? Tentu orang-orang muda sekarang jumlahnya lebih banyak dari baby boomer seperti saya gitu kan. 40 tahun ke bawah itu jumlahnya luar biasa, di atas 60-an%. Kalau kita ukur melalui pemilu. Maka memang pada mereka lah nanti estafeta akan dilakukan ya. Peran penting dari orang-orang muda tidak sekedar menjadi generasi penikmat gitu ya, generasi yang enjoy di kafe, tidak seperti itu aja kan, tapi generasi yang punya tanggung jawab yang luar biasa bahwa negara ini memang harus maju
Oleh karena itu ya mungkin Pak Prabowo mengetahui gitu ya bagaimana membangkitkan kembali rasa nasionalisme itu gitu ya melalui katakan betapa pentingnya kita memahami kesejarahan Indonesia, bagaimana negara ini bisa merdeka dan sebagainya. Ya, generasi muda ini berarti menjadi tulang punggung dalam pembangunan Indonesia selanjutnya. Nah, kita sambil melihat bagaimana prosesi saat ini penyerahan Sang Saka Merah Putih yang sudah tiba di Istana Merdeka, kita akan berbincang dengan Mbak Amara Latifah. Generasi muda nih, pas banget. Generasi muda kita saat ini yang juga menjadi tulang punggung pembangunan kita. Mbak Amara, Anda bisa melihat bagaimana prosesi saat ini berlangsung. Ini seperti apa yang dirasakan saat itu yang dari pengalaman Mbak Amara? Iya baik Kak, jadi ini kan kirap bendera ya Kak ya. Jadi kirap bendera itu sebenarnya dilaksanakan oleh para purnanya. Jadi di sini ada para purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2024 Kak, yang sebelumnya. Dan salah satunya itu ada dari Provinsi Banten, namanya Kirana Asya Widya. Dia membawa bendera saat ini. Nah jadi mereka ini akan mengantarkan bendera pusaka yang nantinya akan dikibarkan di Istana Merdeka. Nah itu latihannya tuh untuk menuju proses itu berapa lama? Apa yang harus dilalui oleh para paskibraka saat itu? Oke baik. Kalau untuk kirapnya tidak terlalu lama ya Kak. Kalau untuk paskibrakanya itu bisa kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 bulan. Oke, 1,5 bulan. Itu dapat pelatihan apa saja tuh sebelumnya? Oke, untuk pelatihan yang pertama pastinya untuk fisik. Terus yang kedua kita juga mendapatkan pematerian seputar Pancasila dan juga kewarganegaraan Kak. Oke. Nah ini kan tadi kita menyaksikan ya ada kemudian paskibraka yang membawa bendera pusaka, ada juga yang bawa teks proklamasi. Diumumkannya itu biasanya H-1 atau beberapa jam sebelum prosesi dimulai? Oke, kalau untuk pengibaran biasanya H-1 jam Kak. H-1 jam? Betul sekali. Jadi semua nggak ada yang tahu ya? Iya tidak ada yang tahu dan itu bisa berubah walaupun kita pada saat latihan kita posisinya di posisi A. Bisa saja 1 jam sebelum kita pengibaran kita bisa dipindahkan ke posisi B. Karena itu akan jatuhnya kita dilatih mentalnya supaya kita bisa nerima kondisi apapun yang akan terjadi ke depannya seperti itu. Ini berarti walaupun bukan pengibar, walaupun bukan pembawa baki dan juga penyerahan ini harus tahu semua langkah-langkah yang akan dilalui, gerakan-gerakan yang akan dilalui oleh ini semua berarti harus hafal ya? Iya betul Kak, jadi selama proses latihan itu kita semuanya akan dites satu persatu untuk bisa berada di posisi ini Kak. Di posisi pengibar bendera, pengerek bendera, pembawa baki, semua akan dites satu-satu dan dilatih juga semuanya. Oke, jadi semua posisi tentu sudah hafal ya. Jadi ketika diposisikan 1 jam sebelum prosesi harus sudah siap. Sudah siap. Oke. Tapi kalau dari pengalaman Amara ketika mengikuti pelatihan selama 1,5 bulan, apa sih yang paling diingat gitu berkesan ketika pelatihan? Baik, kalau yang paling berkesan karena saya tahun 2021 ya Kak, itu kan sedang tinggi-tingginya COVID-19 pada saat itu. Oh iya betul. Ya jadi selama proses latihan itu kita benar-benar menjaga yang namanya kesehatan kita. Kita benar-benar pakai masker itu double Kak. Double, terus kita swab juga setiap 3 hari sekali kayak gitu. Dan kalau misalkan kita sakit ataupun kita terindikasi positif COVID, kita akan langsung digantikan oleh cadangan. Cukup berat ya, dari segi fisik, kesehatan pun harus diperhatikan saat tahun 2021. Tapi ini prosesnya, Amara berarti untuk bisa sampai ke istana, ini ada berapa tahapan-tahapan yang harus dilalui dari Banten kan nih, Amara? Jadi untuk tahapannya pasti kita ada seleksi dulu Kak. Seleksinya itu tingkat kota dan juga tingkat provinsi dan lanjut ke tingkat nasional. Nah kalau untuk di kota sendiri saat itu saya menghadapi kurang lebih sekitar 200 sampai 300 peserta. Setelah itu saya bisa masuk ke 10 besar untuk didelegasikan ke tingkat provinsi. Lalu kita tes lagi di tingkat provinsi melawan 64 orang di Provinsi Banten. Kemudian disisihkan menjadi 2 orang, 1 orang putra dan juga 1 orang putri. Tapi untuk sekarang ini sistemnya berbeda ya Kak di tahun sekarang karena ternyata di tingkat nasionalnya pun akan ada verifikasi namanya. Oh gitu. Betul. Verifikasi itu ngapain biasanya? Jadi untuk delegasi dari tingkat provinsinya yang sudah akan dikirim ke nasional, data-data mereka akan diverifikasi kembali di tingkat nasional seperti itu Kak. Oke, kalau dari pengalaman Amara ketika pada tahun 2021 ya dalam kondisi COVID-19 gitu. Untuk kemudian membangun solidaritas, kekompakan tentunya bersama rekan-rekan paskibraka lain, biasanya ngapain sih? Kita selama di lapangan ya Kak, karena kita cuma bisa ketemu teman-teman tuh di lapangan doang. Kalau di asrama kita udah ibaratnya masing-masing.
kamar juga satu orang satu, biasanya kan 2 orang Kak, kita satu orang satu, terus kita nggak boleh bercengkrama event itu di depan kamar. Makan juga sendiri-sendiri di kamar, pematerian juga di kamar juga. Jadi selama di kamar dipisah gitu, betul, udah nggak bisa ketemu sama teman-teman. betul, kita hanya benar-benar pure ketemu di lapangan. Tapi sendiri-sendiri ini karena saat itu lagi COVID, apa yang memang protokolnya saat ini pun masih seperti itu atau saat itu aja? Tidak Kak, karena lagi COVID waktu itu. Iya, iya. Seperti itu. Jadi kita bondingnya benar-benar di lapangan. Tapi kalau melihat ya, ini giliran teman-teman di tahun 2024, Paskibraka 2024 yang mendapatkan kesempatan ini, dan kemudian Amara menyaksikan langsung bahwa teman-teman mendapatkan momennya di tahun 2025 ini. Apa yang terlintas di benak Amara? Pastinya karena saya sudah pernah berada di posisi mereka pasti ngerasa excited banget ya, karena ini suatu pencapaian untuk generasi muda tentunya, yang mana ini hanya bisa dicapai sekali seumur hidup. Karena ini menjadi paskibraka itu hanya bisa dicapai oleh anak yang sedang kelas 10 SMA aja. Untuk kelas 11, kelas 12 itu nggak bisa Kak. Nggak bisa. Iya, hanya kelas 10 aja. Jadi Ada tinggi badan ya? Yang tinggi badan harus ada, Kak. dilihat. Wajib berapa sentimeter untuk putri minimal putri? 165 cm. 165. Untuk putra 170 cm Oke. minimal. Nah ini juga kita yang kita tahu menarik, yang pagi dan yang sore ini berbeda ya, Amara. Ini pembagiannya nanti akan seperti apa? Siapa yang memutuskan dan kapan diputuskannya untuk pembagian ini? Untuk diputuskannya pastinya oleh panitia pusat Kak. Kita ada pembina juga di sana yang memutuskan siapa yang lebih cocok untuk ditugaskan di pagi dan juga di sore. Itu apa dadakan juga tadi sebelum Amara sejam 1 jam sebelumnya? sebelumnya juga. Sama, Oh seperti sama Sama itu. juga. Pasukan A bisa aja jadi sore, pasukan B bisa jadi pagi. Nah itu kan pastinya berbeda kan saat kita menaikkan bendera Sang Saka Merah Putih sama menurunkan, itu kan Betul. baris berbarisnya juga berbeda pastinya kan. Nah ini harus bisa juga, harus menguasai Harus semua. bisa menguasai. Karena pada saat di lapangan kita sudah diajarkan Kak semuanya gitu. Oke, ini kan 1,5 bulan ya Amara ya, kemudian mendapatkan pelatihan. Selama 1,5 bulan berarti nggak ketemu orang tua. Betul sekali. Perasaan Amara dan juga teman-teman lainnya ketika 1,5 bulan menjalani pelatihan, ketika itu merindukan keluarga, terus sebetulnya fokus untuk kemudian memberikan yang terbaik pada tanggal 17 Agustus. Iya. Kalau kangen keluarga pasti ya, karena pada saat itu untuk pertama kalinya saya jauh dari keluarga untuk waktu yang lama. Cuman saya balik lagi, saya ada di sini karena saya punya tujuan. Akhirnya saya fokus di situ untuk latihan, dan saya bertekad nanti pada saat selesai pengibaran saya akan membawa prestasi yang akan membawa nama baik untuk keluarga saya. Wah, luar biasa. Nah tapi dulu yang terlintas di benak Amara saat akhirnya terpilih menjadi Paskibraka tahun 2021, ini bagaimana perasaan saat itu saat akhirnya terpilih ke tingkat nasional? Pastinya bangga banget dan gak expect sama sekali, karena ternyata saya bisa ya mengalahkan berbagai peserta lainnya yang peserta juga lainnya. mendaftar ya Betul, tentunya. betul Ada sekali. ratusan peserta. Ada ratusan peserta dan ternyata saya bisa ya gitu, dan saya pastinya bangga sekali, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pencapaian saya yang sangat berharga di hidup Nah waktu saya. itu, waktu di sekolah, Amara seperti apa? Mengajukan diri kah? Saya mau dong jadi Paskibraka. Atau sebenarnya ditunjuk atau guru nih. Kalau saya sebenarnya sudah aktif dari SMP Kak untuk Paskibra sendiri. Oh, sudah, ya. Jadi pada saat saya SMA itu saya langsung mendapatkan info terkait seleksi Paskibraka. Saya langsung diinfokan, oke saya mau ikut. Akhirnya saya ikut seleksi dan ternyata alhamdulillah rezekinya bisa sampai di tingkat nasional. Selain tadi yang Amara bilang kan ada tinggi badan minimal untuk perempuan 165 cm. Persyaratan lain nih untuk bisa terpilih menjadi Paskibraka apa saja? Selain tinggi badan, ada berat badan, kemudian ada tes fisik. Jadi untuk fisiknya itu harus sehat, semuanya akan dicek. Kemudian kita juga ada secara akademik Kak, akademik dan juga prestasi kita juga cek juga semuanya. Nah untuk tinggi badan itu sebenarnya ada standarnya nggak sih? Kan kita tahu nih saat kita lihat di layar kaca ya, saat baris berbaris dimulai, di baik itu pengibaran atau penurunan, ini tinggi badan ini hampir sama semua. Iya, betul. Sama semua. Apakah memang ada standar tinggi, nggak boleh terlalu tinggi atau tidak boleh terlalu rendah, ini seperti apa? Iya, ada Kak. Untuk putri itu minimal 165 cm sampai 170 atau 175, tapi kayaknya 170 deh. Nah terus kalau untuk putra itu 170 minimalnya dan maksimalnya itu 180. Kalau lebih dari itu tidak bisa lolos juga Kak. Jadi ketinggian pun tidak akan lolos Paskibraka seperti itu.
Sekarang itu baik, posisi. luar biasa ya. Persyaratannya itu tidak mudah. Apalagi harus melewati seleksi yang begitu panjang, ratusan peserta kemudian terpilih menjadi paskibraka. Waktunya juga Yang lama. menarik ditanyakan Apa tuh yang sebetulnya menarik, Prof? adalah apa dampaknya terhadap itu dia. Amara Nah. setelah mendapatkan training seperti itu. Tidak hanya civic apa, itu ya. dampak dan juga apa sih momen yang paling diingat ketika selesai Lah, gitu, itu momen yang memorable. Gitu. Tapi mungkin itu menarik kalau kita bahas setelah prosesi kali ya. Tapi kalau Prof melihat ini kan anak-anak bangsa ini yang akan kemudian mengibarkan Ya. bendera merah putih tentunya dalam upacara kenegaraan setiap tahun, setiap tanggal 17 Agustus. Dan Betul. kemudian melewati training yang begitu panjang Prof. Iya. Untuk bisa menampilkan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia tentunya. Ini momentum yang baik kah untuk generasi-generasi muda mendapatkan pelatihan dan juga Iya. pendidikan seperti Amara dan juga Paskibraka yang lain? Iya, ini kan pendidikan hanya untuk eksklusif ya. Betul. Kebetulan untuk petugas yang mengibarkan bendera. Jadi jumlahnya terukur ya, tidak melampaui dan sebagainya. Tentu yang kita inginkan yang merata gitu kan. Merata. Se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, generasi muda Indonesia itu memiliki gitu ya keberpihakan yang luar biasa gitu, rasa memiliki yang luar biasa. Tadi itu bagian dari civic education itu sudah dimiliki. Lah, ini yang mungkin secara umum kurang. Oleh karena itu yang harus terus Didorong ya, dihembuskan ya, diberikan literasi tadi itu, edukasi itu secara intens. Tidak hanya untuk paskibraka, kalau mereka sudah intensif sekali. Lah, pembekalan yang seperti itu mungkin bisa diberikan melalui formal, sekolah formal gitu ya, maupun mungkin pendidikan informal dan non formal sebetulnya gitu, melalui exercise, simulasi dan sebagainya, ketika mungkin ekstrakurikuler gitu ya di sekolah itu tidak mengganggu yang tapi di sekolah kan ada tentang apa ya pendidikan Pancasila, kewarganegaraan itu. Karena itu itu salah satu dari 4 konsensus dasar kita itu tentang Pancasila. Harus Dan- terus menanamkan pendidikan tentang kewarganegaraan itu Betul, penting ya Prof? iya, ya? karena bagaimanapun beberapa dari warga negara ini akan menjadi pemimpin, baik di level nasional, level provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, sampai desa, kelurahan. Lah, kita inginkan kader-kader tadi itu, warga negara yang menjadi kader-kader bangsa tadi itu, sudah mendapatkan asupan yang cukup. Jadi ketika menjadi pemimpin bukan penguasa saja, mereka itu sudah punya keberpihakan pada NKRI yang tidak perlu dipaksa-paksa lagi. Rasa Nggak perlu nasionalisme yang tinggi ya, Prof, Iya, ya? tidak perlu dimagelangkan lagi gitu loh. Jadi ada rasa yang luar biasa di situ. Jadi kita sama, meskipun kita tidak di ketentaraan atau di kepolisian, sipil ini gitu ya, kita seperti saya ini juga punya keberpihakan yang luar biasa pada negara bangsa inilah. Ini yang mungkin perlu dibangkitkan kembali ya, karena itu menjadi satu keharusan menurut saya sebagai warga negara yang kita mendapatkan itu. Nah, berbicara mengenai pemerataan pendidikan dan Iya. juga membangkitkan upaya membangkitkan nasionalisme, ini kan sudah ada program pemerintah yang kita tahu tuh, ada sekolah rakyat yang Iya. dibangun di beberapa titik. Ini juga Prof melihat ini sebagai salah satu upaya tersebut juga atau seperti apa, Prof? Iya, memang obsesinya kan tidak hanya sejahtera itu kan memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu apa? 1, pendidikan. Betul. 2, kesehatan, Ya. gitu ya. Lalu yang ketiga tentu masalah perizinan dimudahkan dan sebagainya. Kebutuhan dasar ini yang harus betul-betul dipenuhi oleh siapapun yang memimpin negara ini. Berdasarkan level-levelnya, jenjang pemerintahannya. Lah, oleh karena itu ya menurut saya tadi itu masyarakat itu memang wajib mendapatkan literasi yang sangat cukup tadi itu. Lah, Presiden Prabowo dalam hal ini sangat berpihak untuk mensejahterakan itu memang secara mental, secara jasmani rohani kan gitu ya. Tidak hanya jasmaninya mendapatkan MBG kan gitu ya, Betul. makan siang gratis gitu. Yang kalau menurut saya yang perlu mendapatkan ini yang perlu diukur secara pasti gitu ya. Siapa sih masyarakat atau sekolah yang sudah cukup? Tidak. Tapi daerah mungkin 3T, tertinggal, terdepan, terluar kan gitu ya. Itu yang harus mendapatkan terlebih dahulu.
Lah, tentang pendidikan tadi itu menjadi sangat penting. Sekolah rakyat yang sekarang menjadi kebijakan pemerintah itu kan dikelola oleh Kementerian Sosial. Lah, pendidikan secara umum ada stratanya. Ada yang di Kemendikbudrismen gitu ya. Itu oleh Pak Menterinya Mukti gitu kan. Ada yang pendidikan tinggi dan lain lagi yang dipisah dalam hal ini untuk perguruan tinggi dan sebagainya. Lah, ini yang untuk sekolah rakyat pastinya adalah dalam mungkin hand in hand dengan Kemendikbudrismen. Seharusnya seperti itu, karena kan masalahnya dananya itu ada dikelola oleh Kementerian Sosial. Lah, ini harusnya dikoordinasi dengan Kemendikbudrismen. Karena bagaimanapun sekolah rakyat ini adalah landasan awal gitu ya. Yang kalau kita melihat secara keseluruhan, kita kan tidak hanya membangun itu membekali gitu ya manusianya, tapi juga secara fisik ruangan itu juga representatif ya. Jadi kalau gedung sekolahnya mau roboh atau di kandang ayam dan sebagainya, itu yang lebih dulu dibenahi. Ya, lah ini yang mungkin sekolah rakyat itu menyasar kemana dulu kan gitu ya. Kita apakah itu yang diperlukan sangat urgent karena ini sudah menjadi kebijakan pemerintah Pak Presiden, maka itu yang sudah harus dilakukan. Ini harus dikelola secara profesional sehingga sekolah rakyat tadi itu bermetamorfosis menjadi sekolah yang bisa menjadi sekolah unggulan. Bukan membedakan ini sekolah orang miskin gitu ya. Ini yang tidak miskin. Jangan lupa loh, sekolah-sekolah negeri ini ternyata dihuni oleh keluarga-keluarga yang sangat cukup. Bukan keluarga yang tidak cukup. Padahal keluarga yang tidak cukup itu seringnya anaknya pinter-pinter gitu ya. Nah, ini yang juga harus dikoreksi ya. Sekolah negeri itu harusnya menjadi sekolahnya orang-orang yang secara ekonomi tidak beruntung, bukan lalu dihuni oleh keluarga-keluarga yang secara ekonomi luar biasa, menengah atas dia kan gitu. Justru sekolah-sekolah negeri unggulan itu bukan dihuni oleh keluarga yang tidak beruntung. Lah, ini koreksi ya, menurut saya kritik terhadap kebijakan pendidikan kita. Baik, itu dia